Kisah haru Pak Agus, driver ojol yang bekerja sambil menggendong anak difabel. Denpasar, Bali, di tengah hiruk-pikuk lalu lintas kota Denpasar, seorang driver ojek online ojol terlihat mengendarai motornya dengan hati-hati. Di punggungnya, seorang anak kecil terikat erat dalam gendongan. Anak itu adalah Rafa, putra Pak Agus 38, seorang ayah tunggal yang harus bekerja keras sambil merawat anaknya yang menderita lumpuh otak. Perjuangan seorang ayah tunggal. Kehidupan Pak Agus berubah drastis setelah istrinya meninggal akibat COVID-19. Sejak saat itu, ia harus merawat Rafa seorang diri. Namun, kondisi Rafa yang membutuhkan perhatian khusus membuat Pak Agus tidak bisa meninggalkannya sendirian di kontrakan. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Rafa bekerja setiap hari. Kalau ditinggal di rumah, saya takut terjadi sesuatu. Rafa sering kejang mendadak, bahkan dalam sehari bisa sampai 15 kali. Dia juga kesulitan bernapas dan tidak bisa bergerak sendiri, ujar Pak Agus dengan mata berkaca-kaca. Orderan sering dibatalkan, pendapatan tidak menentu. Beban hidup yang berat semakin bertambah dengan ketidakpastian penghasilan. Tidak sedikit pelanggan yang membatalkan pesanan setelah melihat Pak Agus membawa Rafa. Bahkan, beberapa penumpang menolak memberi upah ketika Pak Agus terpaksa berhenti di tengah jalan untuk menenangkan Rafa yang tiba-tiba kejang. Pernah suatu kali saat sedang mengantar penumpang, Rafa menangis dan kejang. Saya terpaksa berhenti untuk memberinya susu. Tapi penumpangnya marah dan langsung membatalkan pesanan tanpa memberi ongkos sama sekali, cerita Pak Agus lirih. Biaya pengobatan yang tak terjangkau. Rafa seharusnya menjalani terapi rutin seumur hidup agar kondisinya bisa lebih baik. Namun, biaya terapi yang mencapai 2 juta rupiah setiap 2 minggu menjadi beban berat bagi Pak Agus. Belum lagi biaya untuk membeli obat, susu khusus, serta membayar kontrakan yang sering tertunggak. Saya ingin Rafa bisa berobat dan menjalani terapi seperti dulu. Tapi apa daya, kadang untuk makan saja saya harus berutang, tambahnya. Harapan untuk masa depan. Meskipun hidup penuh dengan cobaan, Pak Agus tetap tegar demi Rafa. Ia berharap ada bantuan dari para dermawan agar Rafa bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Bagi yang ingin membantu Pak Agus dan Rafa, bisa berdonasi melalui berbagai platform sosial, termasuk Rumah Peduli Anissa yang membuka kampanye bantuan untuk mereka. Semoga kisah ini dapat mengetuk hati banyak orang dan membawa harapan baru bagi Pak Agus dan Rafa, sumber dari Facebook Berita Viral.